Halo guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas sedikit ataupun memberikan pemahaman sedikit buat teman-teman yang mungkin ada yang bingung ya, atau mungkin emang banyak dari kalian tuh yang nggak pernah nonton video orang atau video gue pribadi sampai akhir ya guys. Kalian pernah lihat tampilan kayak gini nggak nih? Nah, ini tuh kayak ada pop up untuk gambar atau thumbnail video kalian atau video YouTuber yang kalian tonton. Itu yang nanti kalau misalkan kalian klik itu bisa langsung teralihkan ke video tersebut ya guys. Video yang di pop upnya ini langsung teralihkan ke video tersebut. Nah, nanti teman-teman tuh sebenarnya bisa gunain opsi ini buat kalian yang pengen merekomendasikan penonton kalian itu untuk berlanjut ke video yang kalian punya, seperti itu ya guys. Nah, terus juga ada logo seperti logo foto untuk channel kalian. Nah, nanti kalau misalkan diklik itu nanti langsung jadi subscribe. Nah, di sini gue bakal coba bahas sedikit buat teman-teman fungsinya tuh apa, cara settingnya gimana, dan juga cara buatnya tuh seperti apa. Karena teman-teman tuh bisa setting nanti bisa muncul ya seperti kiri kanan kayak gini, atau mungkin nanti di kiri doang dan di sebelah kanan itu adalah tombol bulat yang untuk subscribe-nya. Itu pokoknya kalian tuh bisa berkreasi, dan video apa yang bakal kalian pop up itu juga sebenarnya kalian yang setting ya guys. Nah, itu nanti mungkin kalau misalkan kalian gak mau ribet, kalian bisa ada pengaturan. Jadi nanti yang pop up itu adalah video yang paling terbaru, atau mungkin rekomendasi video yang sesuai dengan yang sedang mereka tonton, atau mungkin kayak playlist juga bisa ya guys. Nah, di sini kita bakal coba bahas, dan seperti biasa sebelum kita mulai ke pembahasannya, gue mau ngingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe, agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian tuh bisa request ke gue, mungkin ada beberapa tips atau tutorial yang sedang kalian cari, dan kalau misalkan emang gue bisa buat, gue bakal coba buatin untuk kalian semua. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Aduh, belibet mulu lah pokoknya kayak gitu. Pokoknya soalnya jujur guys, gue tuh nggak pernah yang namanya pakai teks kayak gitu lah. Gue sebenar-benar cuman spontan aja, karena ada komen yang dinanyain, bang lu kalau ngomong lancar banget, lu mantan sales ya gitu. Enggak guys, gue bener-bener kalau misalkan bikin konten ya, kalau pas lagi ada ide ya gue langsung bikin aja gitu, tanpa teks, tanpa narasi, nggak ada perencanaan apa-apa, dan gue bener-bener nyampein apa yang gue tahu, seperti itu. Tapi ya udahlah, inilah nanti jadi bertele-tele, mending kita langsung mulai ke tutorialnya. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman, mungkin di sini gue bakal bagi menjadi dua sesi ya guys. Jadi untuk sesi pertama gue bakal coba ngejelasin gimana caranya untuk teman-teman bisa menyetingnya, dan nanti di bagian kedua gue bakal coba bagi tips ke teman-teman gimana cara buat outro yang mudah, dan juga nanti bisa menggunakan aplikasi gratis ya guys. Dan teman-teman sebenarnya nggak harus ribet-ribet banget dalam membuat outro pada saat sekarang ya guys, karena udah banyak banget aplikasi yang bisa kalian manfaatkan kalau misalkan kalian mau membuat intro ataupun outro kayak gini ya guys. Nah, di sini buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau setting, kalian tuh bisa buka yang namanya Google Chrome, dan kalian tuh bisa buka untuk YouTube Studio-nya ya guys. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih aja untuk video yang bakal kalian setting untuk outro-nya. Jadi kalau untuk outro ini, jadi pada saat kalian mengupload sebuah video itu nggak ada guys untuk settingan outro-nya, tapi tetap teman-teman bisa mengeditnya pada saat proses upload ya guys. Jadi videonya diupload dulu, dan kalian bisa buka YouTube Studio kalian, dan kalian bisa mengedit untuk setup di bagian outro ya guys. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah memilih videonya, sini kan nanti masuk ke halaman detail video ya guys. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan ini ada pilihan layar akhir ya guys. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini ya guys. Nah, mungkin di sini coba-coba gue bakal ganti video yang lain, karena ini udah gue setting untuk outro-nya. Gue bakal gunain video yang belum ada outro-nya guys. Coba sebentar, mana ya? Nah guys, di sini gue ada video yang kayaknya belum gue pasang untuk bagian outro. Nah, teman-teman bisa pilih untuk layar akhirnya kayak gini guys. Nah, nanti tampilannya seperti ini guys. Nah, di sebelah kiri ini ada 4 pilihan. Jadi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini tuh
yang disediain oleh YouTube-nya sendiri buat teman-teman gunain. Kalian mau gunain yang mana? Nah, nanti misalkan di sini gue bakal gunain yang bisa lebih banyak memberikan contoh, jadi gue pakai yang satu aja seperti ini guys. Nah, ini ada 2 video yang bakal di pop up dan 1 logo untuk subscribe ya guys. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian yang gambar ini ataupun layarnya yang sebelah kanan. Nah, ini bisa kalian geser-geser guys. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaiin untuk posisinya, jadi biar pas gitu guys. Nah, nanti yang bawahnya juga bisa kalian setting-setting, terus kalian pasin untuk pop-up-nya di sebelah mana guys. Dan juga di bagian untuk logo subscribe-nya juga bisa kalian setting guys. Terus juga di sini buat teman-teman bisa memvariasiinnya, jadi kalian bisa geser-geser kayak gini, kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan kemauan kalian. Terus juga untuk ukurannya juga bisa kalian ubah ya guys. Jadi benar-benar fleksibel banget, jadi teman-teman tuh bisa berkreasi untuk di bagian outro kayak gini guys. Nah, lanjut, di sini ada 2 pilihan pop-up video yang bisa kalian setting. Nah, gue bakal coba kasih contoh satu. Di sini gue bakal pilih yang ini, dan kalian bisa pilih untuk elemen ya guys. Nah, kayak gini guys. Nah, di sini ada 2 pilihan. Ini adalah video upload terbaru. Jadi di bagian yang kiri yang kalian pilih ini, kalau misalkan kalian pilih untuk upload terbaru, otomatis dia bakal merekomendasikan video yang paling baru di upload ya guys, kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian pilih video tertentu, nah di sini kalian bisa pencet aja dan otomatis kalian disuruh untuk memilih video mana yang bakalan kalian tampilin di pop up tersebut ya guys, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ditambahin tambahin elemen, nah di sini ada pilihan sih, ada playlist, ada channel, ada link. Nah, kalian tuh bisa setting aja, kalian mau pop up ini itu berupa video, berupa playlist atau link kayak gitu ya guys. Nah, nanti kalau misalkan sudah, bagian sebelahnya juga sama, bisa kalian ubah-ubah ya guys, kayak gitu ya guys. Nah, nanti dari setiap elemen yang pop up ini, kalian tuh bisa atur untuk munculnya tuh di detik berapa ya guys. Nah, ini untuk tampilan timelinenya atau baris waktunya ini di bagian paling belakang guys, kayak gitu guys. Nah, nanti di sini misalkan di detik ini 38, nah ini juga sama, kalian munculin di 38 kayak gitu guys. Nah, juga bagian untuk si logo subscribe ini guys, kalau gue sih biasanya gue samain, atau nanti gue nyesuain untuk setup di outro nya guys. Jadi teman-teman nanti kalian tuh bisa bikin outro dulu, jadi nanti tampilan outro-nya kayak gimana, dan kalian tinggal nyocokin aja nih untuk elemen-elemennya posisinya seperti apa. Karena kan biasanya kalau buat outro itu jadi ada kolom untuk penempatan video yang pop up atau yang untuk logo subscribe-nya ya guys. Jadi gue saranin sih teman-teman tuh bisa edit dulu untuk outro-nya, jadi nanti pas pemasangannya tuh jadi lebih gampang kayak gitu ya guys. Nah, mungkin kalau untuk setupnya dan setting untuk layar akhirnya, gue rasa kayak gitu ya guys, gampang ya guys. Dan kita bakal lanjut untuk pembahasan cara membuat outro hanya menggunakan aplikasi gratis ya guys. Nah, di sini oh ya, gue mau jelasin dulu sedikit. Jadi buat temen-temen, kalau misalnya outro kayak gini, nah nanti kalau misalkan pop up video kalian dipencet oleh penonton kalian, nah otomatis dia langsung beralih ke video sesuai video yang di pop up di bagian outro ini ya guys. Ataupun kalau misalkan kalian nyantuminnya playlist kayak gitu, langsung masuk ke playlist yang kalian cantumkan di outro nya ya guys. Jadi bisa membantu penonton kalian nanti untuk diarahkan ke video selanjutnya, ataupun video yang sebenarnya itu lebih spesifik dengan pembahasan yang sedang mereka cari kayak gitu ya guys. Nah, nanti kalau misalkan sudah, di sini langsung kalian simpan dan otomatis itu langsung ke public guys. Dan ini juga bisa kalian manfaatkan pada video yang sudah kalian upload lama ya guys. Jadi tetap bisa kalian setting kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk video lama juga tetap bisa kalian ubah. Oke. Nah, kita bakal lanjut untuk cara membuat outro dengan aplikasi gratis ya guys. Nah, di sini teman-teman untuk aplikasinya gue merekomendasikan 2 aplikasi aja nih. Dan gue rasa sih sebenarnya banyak aplikasi untuk membuat outro yang sebenarnya kalian bisa pakai guys. Tapi di sini gue bakal coba gunain 2 aplikasi yang gue rasa sih udah familiar dan
harusnya sih teman-teman punya ya guys. Nah di sini gue bakal coba menggunakan Canva aja ya guys. Nah untuk Canva-nya sendiri kalian bisa langsung download aja, dan pastikan untuk Canva yang kalian gunakan sudah terupdate versi paling baru ya guys. Dan kalau misalkan kalian menggunakan CapCut juga ada ya guys. Nah nanti teman-teman bisa buka CapCut kalian, terus nanti teman-teman bisa pilih template di bagian bawah. Nah nanti kalian bisa ketik aja outro YouTube ya guys, sama seperti ini ya guys. Tapi kalau di Canva ini tinggal ketik aja untuk outro YouTube seperti ini guys. Nah teman-teman bisa gunain di sini untuk template-nya banyak banget dan juga gratis guys. Tapi seperti biasa gue mau nyariin teman-teman, tetap kalian harus apresiasi mereka dengan mungkin memberikan like ataupun memfollow mereka ya guys, untuk apresiasi jika kalian menggunakan template-template yang gratis ya guys. Nah di sini untuk template-nya banyak banget, teman-teman nanti bisa pilih melalui kategori. Tapi di sini gue mau ngasih contoh aja, jadi gue bakal coba pakai satu outro kayak gini guys. Nah di sini gue bakal coba pakai yang ini. Nah kita bakal tunggu. Nah nanti di sini enaknya untuk Canva kalian bisa setting ataupun edit sesuai dengan yang kalian mau ya guys. Tapi gue biasanya kalau misalkan ada beberapa opsi yang nggak bisa diubah, gue bakal tampilin seperti ini aja, lalu gue bakal lempar ke aplikasi editing yang lain ya guys. Nah kalian bisa lihat ini outronya keren guys. Nah itu ada animasinya kayak gitu. Nah nanti nih teman-teman kalau di Canva dan juga sebenarnya aplikasi lain, nah kalian tuh bisa untuk ubah-ubah ya guys. Tapi gue kenapa rekomendasiin Canva, karena lebih banyak opsi yang bisa kalian ubah dan kalian setting sesuai yang kalian mau ya guys. Nah di sini kayak terima kasih telah menonton, ini bisa kalian ubah. Terus juga di sini ada Samira Vlog. Nah ini teman-teman bisa juga ubah dan otomatis animasinya juga tetap sama guys. Jadi teman-teman tinggal nyocokin aja. Terus nanti nih kan ada kotak dua ya guys, video sebelumnya, video selanjutnya. Nah itu teman-teman nanti bisa masang untuk outronya, nanti kalian pasin aja dengan settingan pada saat kalian mau membuat outro di video kalian ya guys. Nah nanti untuk ukurannya kalian bisa pasin, dan nanti kalau misalkan kalian simpan, otomatis di bagian outronya itu tampilannya bakal pas gitu guys. Nah nanti jadi lebih menarik aja, nggak cuman sekedar pop up untuk video yang kalian rekomendasiin, atau opsi lainnya kayak playlist ataupun untuk video yang paling baru kayak gitu ya guys. Jadi teman-teman kalau bisa kalian setting dulu ataupun edit dulu untuk outronya kalian buat. Dan nanti kalau misalnya udah jadi, baru kalian bisa setting di bagian outro di YouTube Studio kayak gitu ya guys. Dan gue rasa itu bakal kepake banget buat para penonton yang nanti bisa kalian arahin kayak gitu. Oke? Dan gue rasa video ini bermanfaat banget, dan kayaknya gue bakal cukupin video ini deh. Gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa gue mau ingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.